Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Kali ini saya akan sharing sekaligus dokumentasi tentang cara instalasi Mikrotik di VirtualBox, lalu men-settingnya di Winbox. Yang pertama-tama yang kita perlukan adalah tentunya software VirtualBox-nya sendiri, lalu ada file image dari Mikrotik, lalu yang terakhir itu ada software Winbox. Nanti akan saya sertakan di deskripsi. Oke, tanpa basa-basi kita langsung ke VirtualBox-nya. Oh ya, di sini karena saya sudah menginstal Mikrotik sebelumnya, akan saya hapus terlebih dahulu. Nah, untuk langkah yang pertama kita klik new. Nah, di sini kita akan namai Mikrotik kita. Kita namai saja Mikrotik atau router OS atau Mikrotik aja. Mikrotik. Bagian tipe kita pilih other, version juga sama. Setelah sudah kita klik next. Ini adalah RAM yang akan digunakan oleh OS Mikrotik kita. Biasanya saya pilih 128, tapi teman-teman bebas mau pilih berapa, tapi saya sarankan nggak usah besar-besar. Setelah sudah kita klik next. Di bagian ini kita pilih yang tengah aja. Oke, kita klik create. Di bagian hard disk type file type kita pilih VDI, klik next. Oh ya, nanti misal saya tidak jelaskan secara mendetail, saya mohon maaf karena saya takut salah dalam menjelaskan. Soalnya saya tidak terlalu tahu secara detail mengenai VirtualBox. Oke, di sini ada dua pilihan, yaitu dynamical allocated, lalu ada fixed size. Di sini saya biasanya pilih yang fix, tapi teman-teman bisa pilih dynamical juga. Oke, next. Nah, di sini adalah ukuran virtual hard disk yang akan digunakan oleh OS Mikrotik kita. Biasanya saya pilih antara 500 sampai 600 MB. Soalnya Mikrotik ini tidak terlalu memakan banyak storage atau penyimpanan. Kita klik create. Oke, lalu akan muncul di sebelah sini. Teman-teman klik lalu pergi ke setting, kita klik, lalu akan muncul tab seperti ini. Di bagian tab yang sebelah kiri teman-teman pilih storage. Nah, di sini kita akan memasukkan file ISO dari Mikrotik yang sudah teman-teman download. Teman-teman silahkan klik yang empty, lalu di bagian sebelah kanan sini teman-teman klik yang simbol kaset, lalu pilih choose a disk file. Nanti akan diarahkan ke sini ke file manager. Teman-teman silahkan cari file ISO Mikrotik yang sudah di-download. Setelah temu, silakan teman-teman klik lalu pilih open. Oke. Pastikan di sini sudah ada filenya. Lalu setelah itu kita pergi ke bagian network. Di bagian network, oh iya, di sini kita juga perlu connect ke jaringan. Bisa menggunakan hotspot HP atau bisa menggunakan koneksi kabelan. Tapi misal untuk hotspot HP, misal teman-teman tidak ada paketan atau paket WA atau paket kesel itu nggak apa-apa. Misal datanya dimatiin juga nggak apa-apa. Yang penting itu connect ke jaringan. Tidak perlu koneksi ke internet. Yang penting connect ke jaringan. Oke, di sini sebenarnya kita bisa pilih beberapa pilihan ya. Tapi yang saya rekomendasikan itu yang bridge adapter karena konfigurasinya itu simpel. Kita tinggal memilih interface mana yang ingin kita gunakan. Lalu di bagian sini kita pilih adapter yang akan kita gunakan. Nah, karena di sini saya menggunakan hotspot HP, jadi saya gunakan adapter WiFi punya laptop saya. Nah, misal di sini teman-teman bingung, nggak tahu nama adapter WiFi-nya, teman-teman bisa pergi ke control panel. Nah, di bagian sini teman-teman pilih network and internet, lalu pilih network and sharing center. Nah, di sini terlihat saya terhubung menggunakan koneksi WiFi ke handphone saya.
Lalu kita beralih ke samping. Di samping ada opsi change adapter setting, silakan teman-teman klik, lalu akan diarahkan ke sini. Di sini saya mempunyai 3 adapter, yaitu yang pertama WiFi, lalu ada Ethernet 4, itu untuk adapter virtual box. Lalu di sini ada Ethernet, ini untuk kabelan. Misal teman-teman terkoneksi ke jaringan WiFi, silahkan teman-teman pilih ini, pilih adapter yang WiFi. Nama adapternya itu ada di bagian bawahnya, Qualcomm Atheos seri sekian. Atau misal kurang jelas, silahkan teman-teman klik kanan, lalu klik properties. Nah, di sini akan muncul nama adapter teman-teman masing-masing. Nah, di sini saya pakai Qualcomm Atheos QCA sekian. Oke. Kalau sudah diketahui nama adapternya, silahkan teman-teman close. Kita kembali ke VirtualBox-nya lagi. Lalu pilih sesuai adapter yang digunakan. Oke, setelah dipastikan benar semua, silahkan klik OK. Lalu kita klik start. Tunggu sampai terbuka. Nah, setelah terbuka akan muncul dialog seperti ini. Silahkan teman-teman pilih file mikrotik yang sudah di-download. Karena tadi kita sudah masukkan, jadi kita tidak perlu mencarinya lagi. Kita klik start saja. Oke, kita tunggu sebentar. Ini proses booting. Nah, setelah booting lalu akan muncul opsi kita mau menginstal apa saja. Di sini teman-teman bisa install salah satu ataupun semuanya. Tapi biasanya saya menginstal semuanya. Tapi misal teman-teman mau menginstal satu-satu, teman-teman bisa gunakan tombol arrow pada keyboard. Lalu untuk memilihnya itu pakai tombol spasi seperti ini. Tapi saya akan install semuanya. Untuk install semuanya itu silakan teman-teman tekan A, lalu otomatis akan tersilang semua. Setelah sudah, untuk menginstalnya kita tekan I. Oke, maka akan muncul dialog seperti ini. Ini karena saya sudah pernah menginstal Mikrotik sebelumnya. Ada dialog, do you want to keep all configuration? Karena saya ingin menginginkan konfigurasi baru, saya akan tolak atau tekan N untuk no. Lalu akan muncul dialog lagi, continue. Silahkan teman-teman tekan Y untuk continue. Tunggu sebentar. Setelah selesai maka akan ada dialog lagi, press enter to report. Ini teman-teman jangan tekan enter terlebih dahulu ya, silakan teman-teman close. Nah, lalu pilih yang power off the machine, lalu klik OK. Kenapa di close nanti akan saya jelaskan. Setelah itu kita pergi ke setting lagi. Di bagian sini kita pilih storage, lalu ke bagian file ISO milik Mikrotik tadi yang sudah kita masukkan, lalu ke samping sini pilih yang simbol kaset, lalu klik remove disk from virtual drive. Nah, kita hapus file ISO yang tadi. Kenapa dihapus? Misalnya tidak dihapus, kita akan kembali lagi ke proses instalasi. Kita tidak akan bisa masuk ke OS Mikrotik yang sudah kita install. Nah, seperti itu singkatnya. Lalu setelah sudah kosong seperti ini, silakan teman-teman klik OK. Lalu teman-teman start lagi. Silakan teman-teman tunggu sampai bootingnya selesai. Nah, lalu setelah booting selesai maka akan ada dialog login seperti ini. Misal sudah sampai ke sini, silakan teman-teman minimize. Yang penting jangan di close ya. Oke, setelah sudah teman-teman buka software Winbox-nya. Nah, oke. Lalu di sini ada 2 tab, yaitu yang pertama manage, lalu ada netboard. Silakan teman-teman pilih yang netboard. Nah, di sini akan muncul Mikrotik kita. Nah, misal teman-teman sudah muncul pilihan seperti ini, silakan di refresh. Nah, di refresh. Tapi misal tidak muncul juga, silakan teman-teman
cek lagi bagian jaringannya apakah sudah terhubung ke jaringan yang sudah teman-teman siapkan. Misalnya tadi hotspot lewat handphone ya. Lalu pilih yang ini MikroTik kita, lalu klik connect. Oke. Di bagian sini kita klik OK saja. Nah, sekarang kita sudah bisa mengsetting MikroTik virtual kita selayaknya MikroTik pada umumnya. Oke, di sini teman-teman bisa setting IP, DHCP ataupun yang lainnya. Perlu diingat ketika kita sedang menyeting MikroTiknya melalui WinPop, yang bagian ini jangan di close, karena nanti kalau di close nanti akan logout, karena ini adalah OS MikroTiknya, atau ini kita bayangkan ini sebagai routernya. Oke, cukup sekian sharing dan dokumentasi saya. Terima kasih telah menonton. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.